Begitu juga dengan kita manusia. Kalau kita ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat, maka solusinya tidak ada lain yakni Al-Quran. Sehingga mukjizat Al-Quran ini tetap sesuai dalam kondisi apapun, di tempat manapun, dan di waktu kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang turunnya Al-Qur'an. Kalau tidak turun Al-Qur'an, barangkali nggak ada masjid Al-Fatan di daerah ini. Sekarang ada masjid, ya, kita bisa beragama Islam karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu pada bulan yang mulia ini kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan ini berbagai macam sebutan disematkan kepada bulan Ramadan ini. Ada yang menyebutnya Asharus Syam, benarlah? Betul, Pak? Ada yang menyebutnya bulan puasa, bulan puasa. Kalau bahasa tetangga sini. Ada yang menyebutnya bulan penuh keberkahan, Syahrul Mubarak. Ada pula yang menyebutnya dengan Syahrul Maghfirah, yakni bulan yang penuh dengan ampunan. Dan ada juga yang menyebutnya dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Kenapa bisa disebut sebagai bulan Al-Quran? Adik-adik sudah tahu belum? Kenapa disebut bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini? Karena turunnya Al-Quran, tidak salah. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena pada bulan ini kita perhatikan paling banyak umat Islam membaca Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Betul nggak? Pada bulan ini paling banyak orang mempelajari, mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Betul atau enggak? Pada bulan ini luar biasanya. Biasanya masjid jarang kedengaran suara ibu-ibu. Hampir setiap hari lewat masjid itu ada suara ibu-ibu. Malam juga bapak-bapak tak kalah saing. Kalau siangnya ibu-ibu karena bapaknya kerja, malamnya bapak-bapak di mana-mana, termasuk di Masjid Al-Fatan ini, suara tadarusan terdengar dari masjid ke masjid, dari musala ke musala. Bahkan di rumah-rumah umat Islam membaca atau melakukan tadarus Al-Quran. Luar biasanya. Alhamdulillah. Sehingga layak bulan ini disebut dengan bulan Al-Quran. Namun tidak hanya itu. Bulan ini disebut sebagai bulan Al-Quran. Kalau kita perhatikan, memang bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Bulan ini diturunkan Al-Quran. Misalnya kalau kita membaca Al-Quran, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang kami berkahi. Malam yang diberkahi itu para ulama tidak ada perselisihan. Malam yang diberkahi yang dimaksudkan itu tidak lain terjadi pada bulan Ramadan. Maka Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan lebih jelas lagi, dua ayat setelah perintah berpuasa, kita perhatikan di sana Allah menerangkan ayat tentang turunnya Al-Quran. Allah juga sekaligus menerangkan apa fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang tidak kalah penting. Apa gunanya Allah ini nurunkan Al-Quran? Ini yang paling penting. Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan itu, beberapa hari pada bulan Ramadan itu ialah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, kata Allah. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Allah langsung jelaskan.
hudan linnas, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk manusia. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa apapun yang kita inginkan, keselamatan, kebahagiaan, hidup di dunia maupun di akhirat, artinya kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai aturan, sebagai undang-undang hidup orang-orang yang beriman. Bahkan di awal surah Al-Baqarah kita membaca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan ini kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan, kata Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah jelaskan bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah kita puasa Ramadan ini tujuan akhirnya, pada akhirnya kita ingin mendapatkan predikat takwa? Maka Al-Quranul Karim yang Allah turunkan ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin meraih predikat ketakwaan tadi. Menjadi orang takwa itu harus dengan Al-Quran, kata Allah, bukan dengan yang lain. Saya tanyakan adik-adik, kalau puasa boleh nggak makan minum? Ibu-ibu, saya tanya, kalau puasa boleh nggak berhubungan dengan bapaknya? Siang, malam hari boleh, kalau siang. Karena saya nanya, kalau sedang puasa, kalau sedang puasa tidak boleh. Tahu dari mana tidak bolehnya? Tahu dari Al-Quran dan hadis. Nah ini artinya apa? Bahwa Al-Quran ini adalah pedoman. Kita tahu bahwa puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita tahu ya kenapa kita harus sholat 5 waktu, beribadah. Kita tahu kenapa memakai kerudung, memakai jilbab itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rumusnya ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasanya. Kemudian di Al-Baqarah 185 tadi Allah lanjutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Allah katakan bahwa Al-Quran itu juga berisi penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk yang menjelaskan tentang pedoman tadi. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Membedakan apa? Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Ini artinya pedoman kita yang membedakan antara hak batil, haram dan halal, benar dan salah. Semuanya itu dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Inilah Al-Quran yang diturunkan, fungsinya itu sebagai pedoman bagi kita. Namun sebelumnya, kapan Al-Quran ini diturunkan? Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas tadi ya. Sudah Allah jelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Lah, katanya Al-Quran ini turun bertahap-tahap. Betul Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Quran itu kemudian diturunkan secara bertahap. Namun sebelumnya diturunkan secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan secara keseluruhan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, yakni Baitul Izzah, langit pertama, langit dunia yang paling dekat ke bumi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkanlah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun lamanya. Yakni 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian semuanya. Jadi 23 tahun itulah masa turunnya Al-Quranul Karim yang kita baca saat ini sebanyak 30 juz itu. Jadi selama 23 tahun
Nah, kalau kita perhatikan luar biasanya Al-Quran ini diturunkan Bapak Ibu sekalian melalui malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini karena melaluinya diturunkan Al-Quran, ia menjadi malaikat yang paling mulia, sehingga ia disebut Sayyidul Malaikah. Ia disebut sebagai pemimpin para malaikat. Ini adalah malaikat Jibril yang membawakan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin para malaikat yang bawa Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, kemudian orang yang menerimanya, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata juga diberikan kepada manusia dan nabi serta rasul yang paling mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Luar biasa. Dibawa oleh malaikat paling mulia, diterima, ya, diturunkan kepada nabi paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi? Ternyata bulan pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan diturunkan Al-Quran ini adalah bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, menjadi bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Luar biasanya ya Al-Quran ini. Siapapun, artinya siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Al-Quran ini. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat kota Mekah dan kota Madinah pun menjadi tempat yang mulia, menjadi tempat suci umat Islam. Dari 3 tempat suci umat Islam, ada 3 masjid suci umat Islam: Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjidil Nabawi, Masjid Nabi di Madinah, dan satu lagi Masjid Al-Aqsa yang sekarang dijajah oleh Israel laknatullah alaih. Ini masjid suci. Ternyata tempat turunnya Al-Quran pun menjadi tempat yang suci, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Allah pilih ya, yang menyertai Al-Quran itu semuanya menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, bisa nggak kita menjadi mulia kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran? Jawabannya 100% bisa. Dan karena inilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling baik, orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya bisa 2 makna. Belajar membaca dan menulis Al-Quran, dan bisa juga maknanya mempelajari isi hukum kandungan Al-Quran, sehingga kita tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana perbuatan maksiat, mana perbuatan yang baik. Nah, semuanya itu ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu pantaslah Rasulullah mengatakan orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik di antara kalian. Bagi kita umat Islam terhadap Al-Quran ini, yang pertama sikap kita itu adalah mengimaninya. Sebagaimana ayat tadi di surah Al-Baqarah di awal tadi, kita yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya dari SD, mungkin dari TK dulu diajarkan tentang rukun iman. Al-imanu an tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya kan itu. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah. Nah, iman kepada malaikat-malaikat Allah dan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quranul Karim.
Tapi dahsyatnya Al-Quran ini Bapak Ibu, ia adalah mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu, ia berlaku hanya pada tempat dan waktu tertentu saja. Ya. Misalnya mukjizat Nabi Musa. Musa ini hidup zaman apa Bapak Ibu? Zaman Fir'aun. Kita hidup zaman apa Bapak Ibu? Zaman Jokowi. Nah ini. Maksud saya bukan membandingkan antara Fir'aun dengan Jokowi ya, bukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Musa dulu, Musa dulu hidup ketika masa Fir'aun ya, Ramses II yang sangat zalim. Nah ini, ia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan Fir'aun ini. Apa itu? Tongkat dilemparkan menjadi ular besar. Menjadi ular besar. Sampai tukang-tukang sihir ya yang menyihir menjadi ular-ular kecil itu pun akhirnya sujud kepada Nabi Musa. Yang mengatakan ini bukan sihir, ini mukjizat Nabi Musa. Dan lagi dengan tongkatnya ia juga bisa membelah lautan sehingga Laut Merah terbelah, dan orang-orang Bani Israel ketika itu, para pengikut Nabi Musa, bisa menyeberangi Laut Merah. Ini mukjizatnya hanya terjadi pada saat itu saja. Ia tidak bisa diulangi pada saat ini. Kita hanya wajib meyakini bahwa itu adalah mukjizat Nabi Musa. Tapi Al-Quranul Karim hebatnya Bapak Ibu sekalian, ia tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Karena Al-Quranul Karim ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, sampai sekarang mukjizat Al-Quran ini masih terbukti Bapak Ibu sekalian. Luar biasanya. Tidak sedikit orang yang menyerang Islam, membenci Islam setelah mempelajari Al-Quran, ingin mencari kelemahan Al-Quran, akhirnya tunduk Bapak Ibu. Tidak sedikit para ilmuwan yang akhirnya ia harus memeluk agama Islam, karena ia mengatakan tidak ada ya kata-kata manusia yang seperti ini. Akhirnya mereka memeluk Islam, dan itu terus berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran hingga hari ini. Ini luar biasanya Al-Quran. Kemudian isinya Al-Quran ini ia tetap menjadi pedoman, tetap sesuai, tetap cocok sepanjang zaman dan di tempat manapun, sehingga nggak ada lagi alasan kita ini hidup di Indonesia nggak cocok diatur dengan aturan Al-Quran. Karena Allah menciptakan, menurunkan aturan untuk manusia, tentu Allah Maha tahu. Allah tahu mana yang cocok, mana yang tidak. Ibarat kalau kita pakai motor Honda Bapak Ibu sekalian, kemudian kita ganti bensinnya, kita ganti pakai air. Ibu-ibu kira-kira hidup nggak motornya? Hidup kan anak-anak? Nggak bakalan hidup. Karena aturan dari pabrik Honda itu harus pakai bensin. Nah ini, begitu juga dengan kita manusia. Kalau kita ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat, maka solusinya tidak ada lain yakni Al-Quran. Sehingga mukjizat Al-Quran ini tetap sesuai dalam kondisi apapun, di tempat manapun, dan di waktu kapanpun. Inilah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai mukjizat terbesar. Saya ingin bercerita sejarah Bapak Ibu, karena saya ini kuliahnya dulu sejarah Islam di IAIN Palembang. Jadi di dalam sejarahnya ketika turun ayat Al-Quran ini, orang kafir Quraisy ini ya, adik-adik luar biasanya, ketika turun ini mereka mengatakan Al-Quran itu karangan Muhammad, jangan kalian percayai. Itu karangan Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah tantang orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini, karena di antara mereka banyak penyair, di antara mereka banyak yang ahli sastra, ahli bahasa Arab. Sedangkan Nabi Muhammad juga orang Arab. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Qul fa'tu bi asri suwarim mim mislih." Jika benar yang kalian tuduhkan terhadap Al-Quran itu, kata Allah, maka datangkan kepada kami 10 surat saja jika
kalian itu benar. 10 surat saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka tidak mampu yang menghadirkan ayat atau surat semacam Al-Qur'an itu. Tidak akan bakalan mampu. Akhirnya Allah tantang, kul patu bisuratim misli. 1 surat saja kata Allah. Jika kalian ya betul-betul benar ya ucapannya. Ternyata orang Arab yang ahli dalam bahasa itu tidak mampu mendatangkan 1 surat saja yang semisal Al-Quran, yang semacam Al-Quran. Ini menunjukkan sejak dulu Al-Quran ini selalu membantah tuduhan-tuduhan orang terhadap Al-Quran. Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Kenapa kita tahu? Karena di saat Al-Quran turun, Nabi Muhammad juga menyampaikan hadis-hadis. Sementara bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran ini berbeda, Bapak Ibu sekalian. Boleh dicek redaksinya, kosakatanya, ya, struktur katanya berbeda antara Al-Quran dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beginilah mukjizat terbesar yang Allah turunkan. Bahkan Al-Quran ini sampai saat ini sejak diturunkan 1 huruf pun itu terjaga, tidak ada yang hilang, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang berusaha ingin merubah Al-Quran, mengurangi ayat, ternyata mereka semuanya gagal. Karena Al-Quran yang diturunkan ini dijamin langsung terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran. Kami betul-betul, kami benar-benar akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi Allah langsung yang menjagakan Al-Quran, yang menjaga Al-Quran dari pengurangan, dari penambahan, ya. Kemudian dari apa? Pengurangan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Semuanya ya Allah jamin tidak pernah akan terjadi. Kita perhatikan benar Bapak Ibu. Perhatikan, setiap tahun ya ratusan mungkin ribuan orang menghafal Al-Quran. Tidak ada ya agama lain ya orang menghafal kitab sucinya, tidak ada kecuali kitab suci Al-Quran. Yang bisa dihafal itu adalah kitab suci Al-Quran. Beginilah cara Allah memelihara, menjaga Al-Quranul Karim ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu. Yang terpenting bagi kita setelah kita mengimani, setelah kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Bukti keimanan kita itu apa? Al-Quran tadi sebagai pedoman hidup kita. Ini yang paling penting. Sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita berkeluarga dalam kehidupan pribadi kita, ingin rumusnya keluarga yang sakinah. Nah, pingin keluarganya sakinah, Bu. Pingin keluarganya bahagia. Jangan banyak pingin ya. Kalau pingin saja semua orang pasti kepingin. Tapi kalau pingin kita buktikan bahwa keluarga kita harus sesuai dengan aturan hidup Al-Quran. Kita berusaha, kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsir dari para ulama. Oh begini, di dalam Al-Quran mengatur rumah tangga. Tugas seorang suami seperti apa, tugas seorang istri seperti apa, menjadi seorang anak bagaimana, semuanya ada ya di dalam Al-Quran. Jadi rumus canggih ini Al-Quran. Ya, rumus canggih semuanya ada di dalam Al-Quran. Luar biasanya Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian. Tapi harus kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan. Ini tadi sebagai hudan, sebagai hudan linnas, sebagai pedoman aturan hidup, undang-undang kita orang-orang yang beriman. Nah ini, kalau kepingin selamat ya keluarga kita, visi misi tentu bukan hanya dunia saja, betul nggak Bu? Kita ingin juga berkumpul nanti di akhirat bersama-sama di surga. Ternyata rumus untuk masuk surga itu juga ada di dalam Al-Quran. Apa rumusnya? Menjadi orang yang bertakwa. Tapi tugas menjadi orang bertakwa ini banyak. Tidak cukup kita puasa saja. Puasa ya kita laksanakan.
tapi yang lain kita abaikan. Padahal sama saja perintah Allah tentang puasa dengan perintah Allah di ayat-ayat yang lainnya. Nah, kita bersungguh-sungguh bagaimana ya mendidik keluarga kita. Bukankah seruannya sama? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Al-Quran juga merintahkan, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, jaga, didik anak keluargamu agar jangan disengat oleh api neraka. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sama, panggilan awalnya sama, ya ayyuhallazina amanu. Kemudian dalam hal yang lain juga Allah semuanya, semua aspek kehidupannya ada aturan di dalam Al-Quran. Bahkan sebelum ayat ya, 2 ayat sebelum perintah berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyerukan kita umat Islam. Ibu-ibu, kalau hari ini minyak goreng lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal, berapa kali lipat mahal? Iya. Lebih dari 2 kali lipat. Nah ini kenapa? Jangan-jangan ada yang salah dalam pengaturan urusan kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa kita ini. Nah ini menjadi persoalan juga. Nah oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi misalnya ke daerah Palacurug atau daerah lain, sering nggak kita dengar ketodongan orang yang begal? Sering. Orang yang membunuh sering dengar? Sering. Kenapa? Karena hukum Al-Quran ini barangkali hidup pada pribadi kita, tapi belum hidup di tengah-tengah masyarakat kita, di dalam bernegara kita. Padahal dengan seruan yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu. Apa Bu lanjutannya? Kutiba alaikumul qisasi fi qatla. Allah sebutkan, hai orang-orang yang beriman. Sama, dipanggil kita orang-orang yang beriman itu, diwajibkan atas kalian hukuman qisas ya. Hukuman qisas itu hukuman setimpal terhadap kasus pembunuhan. Jadi orang nggak berani lagi kalau hukum Al-Quran ini tegak. Nggak berani orang bunuh orang lain. Kenapa? Pikir 1000 kali bahwa nyawanya juga akan selesai oleh negara. Nah ini, jadi di sini ada jaminan kehidupan kalau hukum Al-Quran ini tegak, Bapak Ibu sekalian, luar biasanya. Ada jaminan kehidupan bagi kita. Nah begitu juga dengan ayat-ayat yang lain, kita berusaha untuk memahami kemudian kita mengamalkannya. Apa misalnya ibu-ibu terkait dengan perintah kita menutup aurat. Karena di Al-Quran Allah sudah memerintahkan kita, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Wahai wanita muslimah ya, tutuplah kepala kalian dengan kerudung itu sampai menutupi dada-dada kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnani alaina min jalabihinna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, pada wanita-wanita beriman muslimah, untuk menutupi tubuhnya dengan jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita hidup mempedomani Al-Quran, ketika kita mengaku beriman, artinya kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ketika kita mengaku beriman, ingin menjadi orang yang bertakwa, karena syarat masuk surga itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini menjalankan apa saja yang Allah perintahkan, tidak memilih-milih, hanya puasa saja, salatnya saja, enggak, tapi semuanya. Inilah syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya ya juga puasa yang kita lakukan itu juga bisa mengantarkan kepada takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu, karena kita diperintahkan ya untuk tunduk terhadap aturan Al-Quran, nah maka ketika kita mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita diancam dengan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang amat berat, Bapak Ibu sekalian.
Dalam Quran surat Thaha ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa atau siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni dari Al-Quran, maka baginya azab yang sangat pedih. Nah ini, baginya ma'isyatan donka. Kalimat Allah itu ma'isyatan donka ini ulama tafsir menafsirkan yakni penghidupan yang sempit. Ketemu minyak goreng yang mahal ya, ketemu kehidupan yang sempit. Ulama menafsirkan baik kehidupan dunia maupun di akhirat ya. Kalau kita baca tafsir misalnya Ibnu Katsir, bisa kehidupan dunia, keluarga susah diatur, kehidupan sempit, ekonomi susah, dan semua dan seterusnya. Nah ini kehidupan yang sempit. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kehidupan di dunia. Allah katakan, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, kata Allah, maka kami akan bangkitkan mereka yang berpaling, yang menjauhi Al-Quran itu dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Nah ini, padahal di dunia kita melihat, kata Allah, iya, karena mereka di dunia tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saat kita tunduk terhadap aturan Al-Quran, saat kita berpegang kepada Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran, insya Allah, Allah jamin kehidupan di dunia ini berkah, kehidupan di dunia ini sejahtera, dan di akhirat nanti kita akan selamat. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Walau annal ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'ahuznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya, seandainya penduduk negeri-negeri di suatu kota, desa, negara beriman dan bertakwa. Siapa beriman dan bertakwa? Orang yang menjadikan aturannya, hidupnya, pedomannya itu Al-Quran. Beriman dan bertakwa, maka kami jamin, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang lapang. Kami curahkan keberkahan, kata Allah, dari langit dan dari bumi. Hujan yang turun itu memberikan keberkahan, dan dari bumi itu juga memberikan keberkahan. Sumber kekayaan alam kita, sumber minyak dan lain sebagainya, itu bisa kita beli dengan murah kalau itu sesuai dengan aturan Al-Quran, sesuai dengan aturan Islam. Kemudian walakin kazzabu ba'aznahum bima kanu yaksibun, kata Allah, namun kalian ya itu melupakan Al-Quran, kalian tidak memperhatikan Al-Quran, maka kami timpakan sebagian itu akibat perbuatan yang kita lakukan itu. Oleh karena itu, sebagai renungan di akhir pertemuan kita, peringatan nuzul Quran ini, Al-Quran itu yang pertama wajib kita imani, karena itu adalah sumber hukum, sumber petunjuk, aturan pedoman bagi kita. Yang kedua, wajib bagi kita bukan hanya mengimani saja, bukti keimanan itu kemudian kita amalkan. Kalau kita amalkan baik dalam keluarga kita, masyarakat dan bangsa negara kita, insya Allah ini akan membawakan keselamatan, membawakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita. Bukan hanya dibaca saja. Tentu langkah pertama harus dibaca, iya. Dengan memperbanyak dibaca, pahala akan meningkat. Satu huruf saja 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun selain membaca, kita juga harus memahami isi kandungan Al-Quranul Karim ini, sehingga kita bisa mengamalkannya. Maka langkah selanjutnya adalah kita mengamalkan semua isi kandungan Al-Quran, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, karena kita terikat patuh dan taat kepada aturan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali
Ada kata pantun singkat, jika ada sumur di ladang bisa kita menumpang mandi, jika ada umur yang panjang mudah-mudahan bisa ketemu Bapak Ibu kembali, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.